Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan berdoa tadi, Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti hadir semua ya. Nah, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Nah, sebelum memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menemukan hikmah mempelajari kaidah usul fikih am dan khas dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian lafaz am dan khas dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan ayat Al-Quran yang terdapat lafaz am dan khas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi lafaz-lafaz am dan khas dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti sudah bisa ditebakkan kita hari ini akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Bu, pasti hari ini kita akan belajar tentang am dan khas kan? Iya, betul sekali. Lebih tepatnya hari ini kita akan belajar tentang kaidah usul fikih am dan khas. Nah, Ibu akan menyampaikan materinya. Tolong kalian dengarkan, simak, dan catat poin-poin pentingnya ya. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu tentang am. Nah, adapun pengertian am menurut bahasa artinya merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah, am adalah kata yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Contohnya, firman Allah yang artinya, bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, perintah ini diarahkan kepada semua orang musyrik seluruhnya tanpa dibatasi jumlah. Lalu ada lagi pembagian am. Am terbagi menjadi dua. Yang pertama, umum syumuli, dan yang kedua, umum badali. Nah, yang pertama tadi ada umum syumuli. Nah, umum syumuli yaitu semua lafaz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dalam ayat ini, seluruh manusia dituntut untuk bertakwa tanpa kecuali. Maka lafaz yang seperti ini dinamakan umum syumuli. Lalu yang kedua ada umum badali. Bagi suatu lafaz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku seperti afrod atau pribadi. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu ada lagi macam-macam lafaz am. Lafaz umum atau lafaz am dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lafaz umum yang tidak mungkin ditakhsiskan, seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha.
yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Ayat tersebut menerangkan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk. Karena itu dilalahnya qat'i yang tidak menerima taksis. Lalu yang kedua, lafaz umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya. Seperti dalam firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait", yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Lafaz manusia dalam ayat tersebut adalah lafaz umum yang dimaksudkan adalah manusia yang mukallaf saja. Dengan perantara akal dapat dikeluarkan dari keumuman lafal anak kecil dan orang gila. Dan yang ketiga, lafaz umum yang khusus atau yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus. Seperti lafaz umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditaksis. Seperti dalam firman Allah, "Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru", yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan atau menunggu 3 kali quru. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Lafaz am dalam ayat tersebut adalah kata-kata al-mutalaqqat yang artinya wanita-wanita yang ditalak. Terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Itu tadi tentang am. Dan yang kedua ada khas. Nah, pengertian khas ialah lafaz yang menunjukkan arti tertentu, khusus, dan tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu bisa dikatakan kebalikan dari am. Sedangkan menurut istilah, khas adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis seperti lelaki, atau menunjukkan beberapa satuan terbatas seperti 13, 100, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan-satuan itu. Dengan demikian, yang termasuk lafaz khas adalah lafaz yang tidak bisa mencakup lebih dari satu, seperti rajulun, yang berarti seorang laki-laki, dan lafaz yang bisa mencakup lebih dari satu tapi terbatasi, misalnya 3 orang laki-laki. Ada lagi hukum lafaz khas dan contoh. Lafaz khas dalam nas syara' adalah menunjuk pada dalalah qat'iyah atau dalil yang pasti terhadap makna khusus yang dimaksud. Hukum yang ditunjukkan adalah qat'i selama tidak ada dalil yang memadai. Dalalah khas menunjuk kepada dalalah qat'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud, dan hukum yang ditunjukkannya adalah qat'i bukan zanni, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Misalnya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj", yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Kata salasah atau 3 dalam ayat tersebut adalah khas, yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu. Oleh karena itu, dalalah maknanya adalah qat'i dan dalalah hukumnya pun qat'i. Nah, akan tetapi apabila ada qarinah, qarinah itu adalah sesuatu yang berkumpul atau membarengi sesuatu yang lain. Maka lafaz khas harus ditakwilkan kepada maksud makna yang lain. Sebagai contoh, hadis Nabi SAW yang artinya, Salim pernah membacakan kepadaku sebuah kitab tentang sedekah yang ditulis oleh Rasulullah SAW sebelum Allah mewafatkannya. Lalu aku mendapatkan di dalamnya bahwa pada setiap 40 kambing hingga 120 ekor kambing, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, menurut jumhur ulama, arti kata 40 ekor kambing dan seekor kambing, keduanya adalah lafaz khas.
karena kedua lafaz tersebut tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari makna yang ditunjuk oleh lafaz itu sendiri. Dengan demikian, dalalah lafaz tersebut adalah qat'i. Tetapi menurut ulama Hanafiyah, dalam hadis tersebut terdapat qarinah yang mengalihkan kepada arti yang lain, yaitu bahwa fungsi zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Pertolongan itu dapat dilakukan bukan hanya dengan memberikan seekor kambing, tapi juga dapat dengan menyerahkan harga seekor kambing yang dizakatkan. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang am dan khas. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Fatimah, ada Nada, Nida, dan Aina. Kelompok yang kedua ada Safiyah, Nabila, Zakiyah, dan Askia. Dan kelompok yang ketiga ada Khadijah, Anissa, Syifa, dan Salma. Nah, silahkan kalian berkumpul kepada kelompok kalian masing-masing. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan ini kertas lembar untuk hasil diskusi kalian nanti. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian berdiskusi tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang kaidah usuliyah am dan khas. Silahkan kalian diskusikan apa-apa saja yang belum kalian pahami. Silahkan kalian tukar pendapat dan belajar bersama ya, sampai kalian sudah benar-benar paham. Ibu akan memberikan kalian waktu diskusi selama 5 menit, dan hasil diskusinya nanti silahkan kalian tuliskan di kertas lembar yang sudah Ibu bagikan. Nah, sudah 5 menit ya, artinya waktu diskusi kalian itu sudah habis. Nah, Ibu harap kalian semua sudah sama-sama paham tentang materi kita pada hari ini. Karena setelah ini Ibu akan mengadakan kuis ya, kuis untuk kalian, dan kuis ini akan diberi nilai. Setiap bisa menjawab satu pertanyaan itu akan memperoleh skor 100 poin. Jadi teknisnya itu adalah Ibu akan membacakan soal, dan jika kalian tahu jawabannya, silahkan kalian angkat tangan. Tapi ingat, satu kelompok hanya perwakilan 1 orang. Jadi soal ini seperti soal rebutan ya, siapa cepat dia dapat. Silahkan kalian angkat tangannya, sebutkan kelompok dan namanya ya. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama. Siapa yang tahu apa pengertian dari am? Saya, Bu. Khadijah dari kelompok 3. Jadi, am adalah kata yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Iya, betul sekali. Nah, kelompok 3 sudah mendapatkan skor 100 poin ya. Nah, kita akan lanjut lagi ke soal yang kedua. Soalnya adalah, siapa yang tahu am terbagi menjadi berapa bagian dan sebutkan. Saya, Bu. Fatimah dari kelompok 1. Nah, jadi am itu terbagi menjadi 2, yaitu am syumuli dan am badali. Iya, betul sekali, kelompok 1. Nah, kelompok 1 juga mendapat skor 100 poin ya. Lanjut lagi soal kita yang terakhir. Soalnya, siapa yang tahu apa pengertian khas? Saya, Bu. Anissa dari kelompok 3. Jadi, khas ialah lafaz yang menunjukkan arti tertentu, khusus, dan tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu juga bisa dikatakan kebalikan dari am. Iya, betul sekali. Selamat pada kelompok 3 mendapatkan skor 100 poin lagi. Nah,
Jadi sudah selesai kuis kita pada hari ini, dan Ibu sudah mentotalkan poin-poin kalian. Jadi ini adalah poinnya. Untuk kelompok 1 memperoleh skor 100 poin, untuk kelompok 2 tidak ada, dan untuk kelompok 3 200 poin. Nah, jadi sudah bisa kita ketahui bahwa pemenang dari kuis ini adalah kelompok 3 yang terdiri dari Khadijah, Anissa, Syifa, dan Salma. Selamat kepada kelompok 3. Sebagai penghargaan untuk kalian, Ibu akan memberikan nilai A+ untuk kalian semua. Ya, untuk kalian semua yang berada di kelompok 3. Nah, dan untuk yang kalah, jangan putus asa, karena pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin Ibu juga akan mengadakan kuis seperti ini lagi. Tetap semangat dan giat belajar agar kalian juga bisa mendapatkan nilai A+ seperti kelompok 3. Nah, dari sejauh ini apakah masih ada yang belum kalian pahami? Jika sudah paham, alhamdulillah, dan jika belum paham silahkan ditanyakan. Sepertinya tidak ada ya, berarti kalian semua sudah paham insyaallah. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi tentang am dan khas. Jadi simpulannya adalah am adalah kata yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Dan am terbagi menjadi dua, yaitu umum syumuli dan umum badali. Adapun pengertian khas ialah lafaz yang menunjukkan arti tertentu khusus dan tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Adapun hikmah yang kita dapat dalam mempelajari am dan khas ini itu agar kita tidak salah memaknai dan dapat membedakan, dapat menemukan yang mana lafaz am dan yang mana lafaz khas ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita tadarus. Nah, itu tadi adalah simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian PR ya. Silahkan kalian buka pada halaman 70. Ya sudah. Di sana terdapat soal pilihan ganda. Nah, silahkan kalian kerjakan dan jangan lupa untuk mengumpulkannya pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, Ibu juga ingin berterima kasih kepada kalian yang telah semangat menuntut ilmu pada hari ini. Semoga semangatnya tidak akan pernah luntur sampai kapanpun, dan tetap semangat, jangan malas belajar, karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban ya, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi tetap semangat, giat belajar, dan jangan malas. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, angkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, semoga pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.